Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para dosen, mahasiswa, peserta yang hadir secara daring maupun luring, serta para narasumber yang telah berkenan bergabung pada kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan 2026 International Summer Course dengan tema yang kita usung pada kesempatan kali ini, Co-Creation in Coffee Systems. Tema ini menjadi sangat relevan karena industri kopi saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai budidaya atau perdagangan semata, melainkan tentang bagaimana berbagai pihak, mulai dari petani, peneliti, industri, pelaku bisnis, komunitas, hingga konsumen dapat berkolaborasi menciptakan nilai bersama untuk mewujudkan sistem kopi yang lebih berkelanjutan, inovatif, dan berdaya saing. Perkenalkan, saya Herik Sugeru yang akan bertugas sebagai host pada kegiatan hari ini, dan bersama saya di studio saat ini ditemani oleh beliau dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Beliau adalah guru besar teknologi industri dari IPB University. Kita sapa dulu, beliau adalah Profesor Ilah Sailah MS. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Jadi kita 1 jam ke depan akan berbincang mengenai kopi ya, Prof ya? Iya, betul. Baik. Dan bersama kita, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, Prof. Karena beliau narasumber kita ini yang satu ada di negeri Sakura, satu lagi di Australia ya, Prof ya. Nah, mungkin kita sapa dulu narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Dr. Sastia Pramaputri, SSI, M Engineering. Beliau adalah Associate Professor Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University. Kita sapa dulu. Selamat siang, Dr. Sastia. Halo, selamat siang. Konnichiwa. Konnichiwa. Salam dari Osaka. Baik. Nanti Dr. Sastia ini, pemirsa, akan memaparkan mengenai topik kita hari ini terkait co-creation in coffee system. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan dulu tayangan yang terkait topik kita pada kesempatan kali ini. Sustainable coffee systems require collaboration among multiple stakeholders, including farmers, researchers, entrepreneurs, technology providers, communities, and consumers. Value co-creation enables these actors to work together in developing innovative solutions that improve competitiveness, resilience, and long-term sustainability across coffee ecosystems. Digital transformation, emerging business models, and innovation ecosystems are introduced to help participants understand how collaborative networks generate new forms of value beyond traditional coffee production. Through interdisciplinary perspectives, participants will explore how technology, knowledge exchange, and stakeholder partnerships contribute to the future development of coffee systems. Baik, demikianlah tayangan kita terkait topik kita kali ini. Baik, sebelum kita saksikan pemaparan materi dari Dr. Sastia Pramaputri, kita saksikan dulu profil singkat dari beliau.
Demikian profil singkat dari Dr. Sastia Pramaputri. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada beliau untuk memaparkan materi terkait co-creation coffee system pada kesempatan kali ini. Okay, very good afternoon, everyone. I'm really pleased to talk to you about the coffee quality science and this metabolomics. And I think many of you have not yet heard about the word metabolomics. So I would like to explain from the very basic on what metabolomics is. So it's a great pleasure for me to introduce about coffee, because this is one of the research topics that I started when I began my career on food metabolomics. Coffee metabolomics research was one of the initial research topic that I did in my laboratory. So as you are probably very familiar with, coffee is consumed and appreciated because of its taste and flavor. But it would be interesting for us to ask about what are those behind the taste and flavor. So behind the taste and flavor of coffee, usually we sometimes can describe the coffee taste and flavor as bitter and astringency, or perhaps sweet and acidity and fruity. These are some of the sensory attributes that we use to describe coffee taste and flavor. Then actually these attributes are correlated or influenced by the metabolites or compounds that are in coffee. So for example, like bitter and astringency taste, it's associated with the concentration of caffeine or chlorogenic acid, whereas the sweetness is derived usually from different concentrations of sugars in coffee. And also acidity and fruity is attributed to the concentration of many different kinds of organic acids, such as malic acid, citric acid, or lactic acid. So there's a very strong influence of the components of coffee, and these components are going to make up the final taste and flavor of coffee. So relationship between coffee taste and its component is really, really interesting. And if we can define what is behind taste and flavor in a more quantitative way, for example, we correlate it with chemical component in coffee, then we could improve the taste and flavor in a more targeted and a systematic way. So just to give you an illustration on what is in our coffee, the chemical component detected in coffee, for example, in green coffee beans are around 300 in terms of the number of chemical component detected, whereas the roasted coffee beans can go up to 850 molecules or component. And so that's why after roasting the coffee beans, we could generate many more complex compounds after roasting. So then the complexity of the taste and flavor would be better explained by the generation of so many different chemical components after the process of roasting. So the chemical component in coffee is not fully elucidated, and the research regarding key component and its flavor is still ongoing. An analysis is necessary to find the key component of coffee flavor by means of metabolomics approach. So what is actually metabolomics? This is where I would like to explain about my science. Metabolomics is one of the omics approach that provides a comprehensive analysis of a set of metabolites, or we also say these are the chemical component, in which directly connected to the phenotype, for example, like taste, aroma, as well as flavor. With this connection, we can evaluate the quality and function of food ingredients through metabolite profiling. So in my research, I have also analyzed many different kinds of food in our lab. For example, many different kinds of tropical fruits, tempeh, chocolate, coffee, and shrimp. And so what is metabolite profiling? This is the quantitative analysis of biological synthetic pathways and specific metabolites that synthesize basic compounds common to many organisms. So let's say different ways to evaluate coffee quality.
Usually it involves the coffee evaluation or coffee assessment using trained panelists. So this kindly is done by sensory evaluation. And this sensory evaluation is then going to be also combined with the analysis of the metabolites in coffee using metabolomics approach. Then we will make the correlation between the sensory evaluation data and the metabolite component analysis. And then afterwards, we will identify which one is responsible for specific sensory attribute. Modeling to compare the information obtained from metabolomics with the scores of items evaluated by experts and appraisers. Then we will identify information on the ingredients that are important for demonstrating food function. We can also then go back to the food manufacturing, storage, and distribution pipeline to then improve the present process. And then finally, we can improve the quality of coffee using this way. So how is metabolite profiling experiment being how do we conduct metabolite profiling experiment? We first start with extraction and then metabolite analysis, and we put these many different kinds of metabolites that are present in the extract will be analyzed by specific instruments. For example, we use different tools like chromatography combined with different detectors. In this case, it's quite common to use mass spectrometers, and the combination between separation method and detection method, like in GCMS or LCMS, will then give us a lot of information on the metabolite composition of our sample. Afterwards, because the data that we will get will be hundreds of metabolites, hundreds of features from coffee samples, then we need the aid of multivariate analysis. This is like an advanced statistic operation to then visualize our data in an easy understanding manner. So then this is where data interpretation will be conducted. Afterwards, we could then provide the feedback to the coffee industry. So this is the research in our laboratory, in Global Food and Agritech Laboratory. We have already done many different kinds of research related to coffee analysis, especially using metabolomics. We first demonstrated the utility of metabolomics by performing authentication method of world's most expensive coffee, which is Kopi Luwak. Afterwards, we have also identified specific quality markers in coffee and then demonstrate the utilization to then improve coffee quality. We have also surveyed many of specialty coffee from different origins, different attitude, and also different post-harvest processes to tell the difference between the effect of origin, altitude, as well as post-harvest process in modulating the coffee metabolite composition. So this is the first story about Kopi Luwak, or we call it the CIVET coffee authentication. So Kopi Luwak is made from coffee berries that have been eaten by the ASEAN palm civet or kopi or luwak, and it can be sold very expensive. For example, 400 gram can go up to 40,000 Japanese yen. But there's no standardized method to authenticate the original Kopi Luwak and other coffee product. So when we started this research in 2012, at that time, Kopi Luwak was really booming, and there's a lot of demand for exporting this product. But there's no authentication protocol to determine which one is the real one and which one is not. And at that time, even very highly trained sensory panelists have difficulty to tell the difference between the fake product and the original product, which may pose risk to adulteration of this Kopi Luwak. So what we did was to compare many different kinds of coffees from all over Indonesia, and we compare it with the Kopi Luwak from different origin and compare them to the luwak coffee from the same region that is not digested by luwak. As a result, we were able to identify 3 different markers, such as malic acid, citric acid, and inositol
ratio towards pyroglutamic acid were found in the original research. We were able to tell the difference and do the authentication of the original civet coffee from other coffee product based on the coffee chemical properties. So this research was published in 2016. And coffee quality improvement, we can also key metabolite marker that is associated with coffee quality. For example, after the demand of kopi luwak being very much increased, there was a lot of issues about animal abuse and also animal rights. So we thought that by mimicking civet digestion using bacteria from civet excrement, it can also use as a basis for second fermentation of green coffee beans in solid state. So what we did was to isolate microbes from the secretes of civet, and afterwards we isolated different microbes with desired enzymatic properties, and then we apply these fermentation using green coffee beans. As a result, we obtained the fermented green coffee beans, and this kind of fermentation was done in vitro. So when we analyzed the result, the fermented and non-fermented coffee beans were compared, and also before roasting and after roasting. And we tested it for its quality using the trained panelist or Q grader to determine the sensory quality. The total cup score of fermented coffee was improved from 81 as a control to 85.33. And for specialty coffee, the increment of 4 points is really, really dramatic. And the metabolite comparison between the non-fermented and fermented coffee also showed some increase in sugar compounds and amino acid content that could bring fruity taste and floral aroma to the coffee. And this also was already patented in Indonesia through the method of secondary fermentation. Then I would like to tell the story about how we characterize different specialty coffees from different regions, geographical origins of Indonesia. This is just an example of what happened in 2016 when the Specialty Coffee Association of America, at that time in 2016, officially announced Indonesia as the portrait country for the 2016 event. Why Indonesia is a very important player for coffee? Because Indonesia is home to so many different kinds of quality coffee. And because Indonesia is a large archipelago and we have many different regions that can produce coffee with different terroir effect, it could provide ideal conditions that lead to the existence of many different varieties of specialty coffee. And in 2021, in Specialty Coffee Association of Japan, in SCAG, Indonesian Pavilion also introduced high range 16 different coffees from various origin with distinctive taste. Several of the example, even in Sumatra Island alone, we have the famous Mandailing coffee, and we also have coffee from Lampung, from Lintong, from Solok, as well. In Java Island, we also have many different kinds of coffee from West Java, Central Java to East Java, with different quality attributes and different sensory notes can be produced. So these are some of the coffees that were introduced in SCAG exhibition in 2021. And also from East and West Nusa Tenggara, we have, for example, also from Bali, from Sumbawa, from Flores, we have different specialty coffee as well. And also the world famous Toraja coffee, for example, from Toraja, from Gawalise, Central Sulawesi, has also been introduced in SCAG.
And where I'm from in Japan, also we have several Indonesian coffee in Japan's cafe and stores. So, for example, like Key Coffee in Toarco, it has 107 stores across Japan, and this Toarco is specializing on Toraja coffee. Whereas the other coffee, for example, like Kopi Kalian in Japan, in Shibuya, also introduce wide range of specialty coffee. Coffee is really high, and Indonesia has also introduced so many different kinds of varieties in the Japanese market. And I would like to introduce, for example, a particular post-harvest process in Indonesia. Wet hulled or giling basah is a post-harvest method unique to Indonesia. The first drying process could produce high moisture coffee parchment that will be hulled and dried further in the second step of drying. And this result on a bluish raw coffee beans with low acidity and chocolatey taste after roasting. And we also would like to know whether, for example, different ways of post-harvest will highly affect the metabolite composition in coffee, which may result in different sensory characteristics of coffee. Perhaps we all know that Indonesian coffee is a very, very important economic commodity for Indonesia. And in fact, year by year, there's an increase in coffee export from Indonesia. So this increase of coffee export will also increase the coffee production and the livelihood of Indonesian coffee farmers. There are, of course, many different kinds of initiatives to improve Indonesian coffee quality, and has been supported by various institutes, both from the government as well as from the private sector, and giving insight and knowledge to the local farmers about coffee quality and how to improve it through the best practice of agriculture and coffee post-harvest processes remain one of the most important priority that we need to do in order to maintain and enhance Indonesian coffee quality. So Indonesia is the second largest specialty coffee Arabica exporters in the world and home to many different kinds of regions that can produce high quality coffee. These are some of the example where the coffee production is spread out all over Indonesia. So well-known producing areas as well as potential producing areas keep on growing year by year. These are some of the world-renowned Indonesian coffee like Aceh Gayo, Toraja, Flores Bajawa, Bali Kintamani, which each one have different characteristic in terms of its flavor. And we would like to know whether there's an association between the coffee metabolites with the origins, producing origins of coffee. To ensure the quality control and traceability of Indonesian specialty coffee, metabolomics of coffee based on the origin is needed. We have already published this science in 2019. This is the most comprehensive metabolite analysis of different origins from Indonesia. Here we analyzed 10 origins from 6 different islands, and the results showed that the sample can be divided into 3 groups: Western, Eastern, and Middle of Indonesia. Based on the metabolite composition, it turns out different origin of coffee would have differences in their metabolite composition, and the distance among the coffee based on the producing area may also have result in the similarity based on the distance of the area. So each of the production place gives terroir effect that give different coffee taste and chemical characteristic. The western part of Indonesia, for example, produce Arabica coffee beans with high galactinol concentration, whereas the middle part of Indonesia have distinct marker, for example, indicated by the No 1,5-lactone, gluconic acid, and sorbitol, and the eastern part of Indonesia has high concentration of other compounds shown here. But it is also interesting to know which is the dominant factor to determine the coffee quality. We always talk about post-harvest process, origin, as well as altitude, how high the production area, where it is being produced, and the way the coffee is being processed. We then simultaneously analyze many different coffees with these variables and parameters to determine which parameter actually contributes most
mostly to determining the final coffee quality. So, to determine the dominant factor for coffee quality, we tested different coffee with different origins, different altitude, and different post-harvest process. These factors also affect the metabolome profile of the coffee beans. Hence, determination of the dominant factor that affect coffee by metabolomics approach was performed. In this research, 6 Arabica coffee beans for metabolic analysis. Samples come from 2 different geographical origin and altitude with 3 different post-harvest processes. We have dry or natural process, honey process, and wash process. Here we can see from the result that the samples were grouped based on the type of post-harvest process. Even though they come from different origin and different altitude, the samples that are processed in different post-harvest method will cluster separately, which indicate that the dominant factor responsible for the difference in the metabolite composition is mostly influenced by the post-harvest process. Okay, the sample grouping were then followed by geographical origin and or altitude, like this. So, furthermore, based on the metabolic analysis, the post-harvest process is a dominant factor on coffee metabolome profile compared to geographical origin and altitude, which emphasize that the training to farmers on the how to properly conduct post-harvest processing is highly important to maintain good coffee quality. Based on the multivariate analysis, the loading plot also gives us information. For example, if the coffee is produced using dry process, what would be the type of compounds that are dominant in that type of coffee? On the other hand, the wash process and the honey process have more galactinol and glutamic acid content. And we can see here from the bar graphs that different types of coffee post-harvest processing will give rise to differences in the marker metabolites as shown here. And this study has also been published in 2020. These compounds below were found to be correlated with the post-harvest process. And for example, in the dry and natural process, it is high in these type of compounds as shown here, like glycine, lysine, fructose, sorbose. And then in the wash and honey process, for example, like galactinol and glutamic acid were found in higher concentration. And then we would like to know whether altitude actually plays an important role or not on determining the coffee quality. In this research, 13 Arabica coffee bean sample obtained from various altitude and 1 type of post-harvest process, here only 1 type of post-harvest process, from 13 different Arabica coffee beans collected from various altitudes were used for metabolomics analysis. Green beans were used to extract the hydrophilic metabolites and also detected by GCMS. Here we can see that the orthogonal partial least square regression, or OPSR, this is the method used to find the correlation between the explanatory variable, in this case, is the metabolome profile, and explaining the altitude. We found that this kind of method, we can make a correlation between the metabolite profile and altitude. From here, we can see that inositol and serotonin, for example, is the important metabolite that is correlated with altitude. And here, inositol is increased with altitude while serotonin decrease. It is interesting that after 1,000 of both metabolite is not significantly different. So perhaps a lot of people have the opinion that the higher the altitude, the better the quality. At least in this sample that we analyze of Indonesian specialty coffee, it seems that this altitude is very influential up to 1,000 mAdL. Afterwards, it doesn't really make the difference among the metabolite profile after 1,000 MASL.
Okay. So here, 1,000 meters above sea level is proposed as a cutoff level altitude for coffee with good quality. So, using metabolite analysis, we can tell the difference between different characteristics of coffee from different origins. We are also able to find important key compound that can be elevated, for example, using the method of secondary fermentation. Later on, a follow-up analysis was also done to determine the key quality coffee marker. For example, we also different range of quality and the high quality coffee and the low quality coffee based on the metabolite profile. As a conclusion, the coffee taste and flavor are alternated because of various factors. Since the coffee taste and flavors are correlated with its chemical component contained in the coffee beans, our technology using metabolomics could be applied to find key component for each factor. The key component for each factors are valuable information for coffee industry that could be used to ensure the quality of coffee beans. So this is my research team related to the coffee analysis. Dr. Fitri Amalia and Dr. Udi Jumawan are both also from Indonesia, and they have already finished their PhD using topics on coffee. And Mr. Takegami and Mr. Irifune are Japanese students who are now working in the food industry in Japan. These are all the list of publications related to the coffee research that I mentioned here. So I would be very appreciate if later on we could discuss more on the coffee metabolomics in the session and answer question. So from me, I would like to, of course, acknowledge our research partner in Puslit Koka, or Indonesian Coffee and Cocoa Research Institute, as well as our partner in Institut Teknologi Bandung and the support from Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology, or MIX. Thank you for listening. Well, very insightful. Terima kasih kepada Dr. Sastia Pramaputri atas pemaparan materi yang sangat komprehensif dan tentunya membuka perspektif baru ya mengenai hubungan antara sains, kemudian kualitas, dan inovasi pada komoditas kopi. Tentunya nanti kita bisa berbincang lebih lanjut ya Prof. Ilah ya dengan Dr. Sastia di sesi diskusi setelah pemaparan materi narasumber yang kedua. Nanti pada sesi berikutnya akan kita simak bersama pemaparan materi dari narasumber yang kedua dipandu oleh Prof. Ilah Sailah. Namun sebelum itu kita saksikan dulu jeda program yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di dalam acara 2026 International Summer Course dengan tema Co-Creation in Coffee System. Nah, di sesi kedua ini kita akan menyimak pemaparan materi dari narasumber kedua kita. Beliau adalah Bapak Ivan L. Hartanto, BSc, MSc, sebagai Product Manager di Sukavina Coffee Indonesia. Nah, sebelum menyimak pemaparan materi, mari kita saksikan profil singkat dari beliau.
demikianlah profil singkat dari Bapak Ivan L. Hartanto, BSc MSc. Dan selanjutnya beliau akan memaparkan materi dengan topik The Value of Coffee from Future Perspective. Pemaparan materi beliau akan dipandu oleh Profesor Ilah Sailah. Monggo Prof, langsung dimulai saja. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Ivan. Apa kabar hari ini? Siang Prof. Ilah, baik. Terima kasih atas undangannya. Ini kedua kalinya saya ikut sebagai narasumber. Senang sekali sih programnya berjalan lanjut dan saya senang sekali kali ini udah berkembang. Mungkin 2024 lalu kan masih exploring coffee. Sekarang sudah lebih tajam lagi, sustainable coffee system, value co-creation in rural communities. Luar biasa topiknya. Baik. Tentunya sangat menarik ya kalau kita berbicara tentang kopi, karena kopi ini kan ditentukan bukan hanya dari petani, tetapi seperti tadi Ibu Dr. Sastia juga mengatakan bahwa ada campur tangan teknologi, ada inovasi di dalam kopi ini sehingga menghasilkan berbagai macam aroma dan juga rasa. Untuk hari ini kita akan bicara tentang ekosistem dan co-creation serta sustainability, barangkali begitu ya. Silahkan apabila Pak Ivan akan memberikan paparan atau pemantik untuk diskusi bagi mahasiswa nantinya, silakan. Thank you Prof. Ilah ya. Dari saya mungkin menjelaskan sedikit tentang siapa Sukavina, perusahaan di mana saya sekarang bekerja. Jadi Sukavina ini multinational coffee merchant, dia basisnya di Geneva, Switzerland, dimulai dari tahun 1977, begitu dulu kira-kira. Jadi kita udah lebih dari 50 tahun, hampir 50 tahun specifically coffee, dan sekarang kita ada di 67 negara, salah satunya Indonesia. Jadi kalau saya bisa bilang mungkin Sukavina itu dimanapun kopi diminum, kita biasa punya rep office atau sales office, dan dimanapun kopi di origin office. Atau kalau di Indonesia specifically kita ada washing stations, kita directly trading atau beli dari petani maupun prosesor. Dan kalau di Indonesia kita pusatnya di Bandung, lalu kita sourcing dari seperti dari Bu Sastia, Dr. Sastia tadi bilang dari Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Flores, juga di Sulawesi sampai di Papua ya. Jadi bahkan kita pun juga Indonesia Office ini sedikit banyak menghandle logistiknya, sourcing yang ada di Papua Nugini sama East Timor. Jadi kira-kira untuk menggambarkan Sukavina adalah satu dari 20 kopi atau 20 cangkir kopi yang diminum di dunia, itu mungkin sedikit banyak sudah lewat tangannya Sukavina begitu. Nah jadi dari landscape itu mungkin Prof. Ilah, saya bersyukur ya, mungkin saya dengan tim Indonesia bersyukur kita dapat kesempatan buat lihat bagaimana perusahaan multinasional bergerak di bidang kopi, dan kedepannya itu seperti apa sih industri kopi yang sustainable tadi ya. Nah, mungkin saya bridging dikit Prof. Ilah untuk pertanyaan misalnya kalau ada dari teman-teman tentang sustainability. Jadi ini memang cocok sekali topiknya, dan ini bukan lagi nilai tambah atau sekedar bonus ya, tapi di perusahaan kita seperti Sukavina sendiri pun sustainability ini menjadi tombak utama atau core value yang akan membawa kita ke 50 tahun berikutnya. Kalau kita sudah hidup 50 tahun sejak 77, nah 2027 sampai 2077 itu kita percaya bahwa yang akan bawa kita sejauh itu adalah sustainability. Nah mungkin sedikit tentang Sukavina, kita hampir lebih dari 200.000 petani yang kita sourcing itu sudah certified
baik yang mungkin teman-teman tahu ada fair trade, ada organik, ada rainforest, dan Sukavina sendiri juga punya sertifikasi yang namanya impact. Itu beraliansi dengan standar internasional yang dipakai roaster-roaster besar. Jadi kalau dari impact certified sendiri, kita ada hampir 70.000 petani. Impact certified itu seperti apa? Yang pasti kehidupannya layak, dari segala aspek SDG ya mungkin ya, dari penghasilan yang layak, tanah yang sehat, berkelanjutan dengan ekosistem sekitarnya, dan penggunaan air yang baik, contoh juga misalnya pemanfaatan sampah yang baik dan benar. Jadi saya senang sekali, mungkin kembali ke poin tadi, sustainability ini, apalagi teman-teman yang mau berkarir dan berkarya di industri kopi Indonesia ya, baik hulu maupun hilir, itu menjadi salah satu kunci banget ya, kunci sekali untuk creating value gitu. Jadi karena didorong dari tradingnya, gitu. Jadi trading coffee sekarang seperti dari Bu Sastia bilang ada specialty coffee, Prof Sastia bilang ada specialty coffee. Sekarang kayaknya dituntutnya lebih, Prof Vila, ada specialty dan sustainable coffee. Tapi kira-kira begitu sih mungkin gambaran dari sedikit dari Sukavina seperti apa, pandangan kita 50 tahun ke depan seperti apa, dan harapannya ya saya bisa bantu sedikit banyak sharing tentang sustainability seperti apa, detailnya apa untuk teman-teman di PB maupun yang mendengarkan summer course ini untuk eksplor lebih jauh, mengambil topik sustainability ini menjadi skill utama dalam berkarya di industri kopi begitu. Oke, Pak Ivan, menarik sekali ya tentang apa yang disampaikan, terutama tadi Pak Ivan menyampaikan tentang beragam kopi di dunia dan juga bagaimana sustainability-nya begitu ya 50 tahun ke depan misalnya, karena kita sebagai penghasil kopi di antara negara-negara yang lain yang sudah terkenal. Tantangannya apa sih Pak untuk supaya berkelanjutan? Karena yang kita tahu bahwa kopi ini akan jauh lebih bergema ya gaungnya begitu jika ada kolaborasi bukan hanya dari petani, bukan hanya dari mungkin teknologi, tetapi di situ ada distribusi, ada peneliti, dan kemudian juga ada konsumen dalam hal ini. Sehingga untuk mencapai 50 tahun ke depan, keberlanjutan yang harus kita antisipasi di Indonesia ini supaya kita menjadi pemain utama di dunia nantinya, itu seperti apa sih Pak Ivan? Oh, pertanyaan bagus sekali sih, itu apalagi kan fokus ke Indonesia ya. Kalau saya mungkin ada dua angle dulu ya, tapi yang kalau kita dari Sukavina karena basis kita adalah merchant, trader, jadi kita akan ambilnya dari pasar. Jadi kita selalu lihat pasar itu maunya kemana, dan yang saya bilang pasar mungkin roaster-roaster di Indonesia, roaster-roaster di Jepang, roaster-roaster di Amerika, New Zealand, Australia, Eropa, Cina termasuk sekarang ya, yang mereka mau tuh apa gitu ya. Jadi yang kita lihat trennya adalah yang pertama ini mereka tuh mau data, Prof. Jadi mungkin kemarin agak sedikit terhambat ya karena kan kemarin EUDR, contoh kan yang European Union Anti-Deforestation Rule itu kan agak mundur ya, sepertinya kan kurang implementasinya perlu diimprove lagi, tapi itu tidak mengurangi niat para roaster-roaster dunia ini untuk mengkolek data. Jadi data itu apa? Data itu kalau di kita, di negara penghasil kopi itu adalah sebatas paling nggak minimal sebuah plot lahan yang clear misalnya gitu. Jadi si Bapak A ini, misalnya Pak Ahmad, itu dia punya lahan kopi di mana, batasnya apa, dan jumlah kopinya berapa, atau jumlah pohonnya berapa. Itu menjadi salah satu daya tarik untuk trader-trader di luar. Dan itu pun sebenarnya menjadi basis dari sertifikasi seperti kalau di Sukavina impact gitu ya. Nah jadi
Yang pertama, data itu menjadi krusial karena data itu juga selain dipakai untuk jualan atau membuktikan bahwa kopi ini benar-benar diproduksi oleh Pak Ahmad misalnya begitu, data ini juga harusnya kita bisa pakai tadi seperti Prof bilang untuk kita bagikan ke Puslit Koka atau kita bagikan ke misalnya seperti di IPB, bagaimana para petani kita ini, para pemilik lahan ini bisa meningkatkan produktivitas lahannya. Gambaran kecil aja sih Prof. Ini mungkin data agak 2025 ya mungkin atau 2024. Jadi saya kurang tahu terbarunya. Tapi kebun kita Arabica itu setengah kali produktivitasnya dibanding kebun Arabicanya Brazil misalnya begitu. Bahkan mungkin sepertiga kalinya. Hal yang sama juga terjadi di produktivitas kebun Robusta kita dibanding Vietnam misalnya. Negara tetangga. Jadi contoh kalau di Vietnam itu 1 hektar bisa menghasilkan ekuivalennya mungkin 3-4 ton green bean. Di Indonesia rasanya angkanya baru sekitar 1-1,5 ton green bean per hektar. Nah dengan hal simple gitu aja, kalau kita bisa let's say dengan bantuan teknologi yang tentunya IPB punya, Puslit Koka punya, pemerintah juga aturannya makin baik. Kalau kita bisa double per hektar tonnya aja, itu kan bukan cuma petani yang senang kan, dari tradernya juga senang, dari eksportirnya juga akan lebih bisa nge-push lagi dan lain sebagainya. Jadi data ini menurut saya menjadi kunci di Indonesia ya, gimana supaya data ini bisa tersimpan dengan baik. Tentunya kita juga nggak mau sembarangan ngasih data negeri kita ya, ini kan jadi mungkin orang bilang kan data is the new oil, jadi kita juga nggak bisa sembarangan asal kasih data. Tapi kan ada banyak cara dengan tentunya keterbukaan ya, gimana supaya data tertentu aja yang kita sharing ke mereka, data tertentu yang kita sharing untuk pengembangan diri. Jadi satu itu ya yang berhubungan dengan sustainability tadi ya. Kalau yang poin kedua yang saya lihat adalah sebenarnya dari selain data sendiri adalah apa ya keinginan para petani ini untuk kembali menjadi petani sebenarnya gitu sih Prof. Mungkin udah nggak keren ya sekarang 2020 apalagi COVID kemarin mungkin orang bisa work from home dan lain sebagainya mungkin sudah 20 tahun tren ya 10 tahun itu kan kurang keren. Ini mungkin banyak saya aja mungkin saya kurang update juga tapi kayaknya itu kan kebalik trennya. Oke, baik. Jadi intinya adalah kita perlu ada keterbukaan dalam data ya untuk menghasilkan sustainability karena nanti kemungkinan akan dijadikan data itu sebagai keputusan-keputusan ya, bahan untuk keputusan-keputusan melangkah dalam rangka sustainability. Menarik sekali ya Prof ya, untuk kopi ini ternyata kalau kita pikir hanya di warung kopi ternyata juga sudah mendunia dan begitu banyak hal yang membangun bisnis kopi ini sampai ke luar negeri gitu Prof ya. Kalau dari teknologi industri sendiri sejauh ini bagaimana Prof terkait komoditas kopi itu? Ya. Kalau dari sisi teknologi ya, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sastia bahwa proses produksi itu pasca panennya itu sangat menentukan. Tadi kita bisa lihat bahwa ada perbedaan profiling metabolomik untuk yang difermentasi dan tidak difermentasi. Bahkan kalau kita bisa lihat bahwa tadi jumlah rasa aroma yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia yang dibangkitkan itu lebih banyak pada saat kita menyangrai roasting ya, roasting kopi, sehingga teknologi ini dan inovasi ini menjadi tulang punggung. Akan tetapi bagaimana sekarang agar teknologi tersebut dapat diseminasikan kepada para petani dan para petani mau untuk melakukan teknologi tersebut
Karena biasanya para petani dan mungkin petani kan hanya memproduksi ya, hanya sampai di produksi. Tetapi ada beberapa petani sekarang juga sudah membuka lapangan kerja untuk proses pasca panen. Nah, bagi yang memproses pasca panen tentunya tidak mau ribet. Betul. Atau tidak mau repot begitu, sehingga bagaimana menerjemahkan hasil-hasil penelitian ini agar dapat mudah diterapkan di tingkat pabrik begitu ya. Nah, kalau pabriknya besar mungkin tidak masalah ya. Apapun yang telah dihasilkan seperti tadi dengan fermentasi menghasilkan berbagai macam bakteri, menghasilkan berbagai macam yeast, dan juga ada asam yang hasil dari fermentasi itu terlihat yang menyebabkan kopi itu bisa bervariasi aromanya dan rasanya. Nah, cuma saya ingin tahu kepada Pak Iwan ini sebenarnya bagaimana sih sebenarnya Proses. ada tantangan apa pada saat kolaborasi? Karena petani punya peran sendiri, kemudian pengolah, prosesor punya sendiri, kemudian ada lagi peneliti nih, sekelompok peneliti di lembaga penelitian ataupun perguruan tinggi, belum lagi ada di sini pedagang, ada pedagang dan kemudian ada kebijakan dari pemerintah. Nah, ini harusnya seperti apa sih dari experience-nya Pak Ivan untuk menceritakan begitu ya. Mungkin dari pengalaman itu mahasiswa nanti bisa menarik kesimpulan begitu ya ke depan dalam 50 tahun generasinya mereka untuk berjaya itu harus seperti apa. Jadi memang ternyata begitu kompleks ya Prof ya. Jadi berbagai pemangku kepentingan mulai dari hulu ke hilir itu banyak sekali. Dan tadi juga sempat disampaikan Pak Ivan bahwa database itu ternyata juga penting ya. Jadi untuk ketelusuran produk sehingga mereka bisa mengatakan oh iya betul ini asli dari Gayo misalkan, ini dari misalkan Jawa Timur dan sebagainya. Baik, monggo dilanjutkan Prof Ilah. Ya baik Pak Ivan, menarik sekali ya dengan data yang harus kita punya begitu untuk pengambilan keputusan dalam hal pengembangan kopi dan juga mungkin perdagangan kopi dan juga mungkin nanti bagaimana diseminasi dari hasil-hasil penelitian yang bisa diterapkan oleh UKM-UKM kopi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau masalah data dengan sekarang ada data scientist, ada big data dan sebagainya mungkin sesuatu yang mudah ya untuk kita bisa akses. Namun keterbukaan ini tadi Pak Ivan ya mengatakan keterbukaan dan collectingnya begitu ya supaya memudahkan. Mungkin itu jadi sesuatu yang catatan lah ya untuk kita semua. Nah Pak Ivan, karena tadi bukan single actor untuk dalam pengembangan kopi terutama nanti dalam hal keberlanjutannya, menurut Pak Ivan yang sudah banyak pengalaman di dalam perkopian, kolaborasi seperti apa sih yang harusnya cantik dan harmonis antara petani, kemudian trader, green bean-nya, kemudian juga pengolah dari kopi dan juga mungkin ada teknologi-teknologi dan inovasi yang harus diseminasikan kepada para pelaku kopi tersebut begitu ya. Dan kemudian mungkin juga ada kebijakan dari pemerintah ya yang harusnya bisa mendukung nih UKM kopi ini bisa berkembang dan bisa sustainable gitu. Bagaimana menurut Pak Ivan yang banyak sekali pengalamannya selama ini di perkopian? Thank you Prof. Kalau dari saya ya Prof Ilah, kayaknya menurut saya mungkin fondasinya dulu sih Prof. Fondasinya adalah saling kepercayaan ya. Dari sebuah ekosistem ini kita punya visi yang jelas, kita punya kepemahaman yang jelas, terus kita petakan dengan baik mana yang
harus bertani. Tadi mungkin saya terputus tadi ngomong bahwa ilmu pertanian ini jangan ditinggalkan. Meskipun kita punya banyak kafe-kafe hebat di Jakarta, di Bandung, di Bogor, tapi ilmu pertanian ini mungkin yang bisa kita fokuskan kembali. Kita bikin bertani kopi itu menjadi sesuatu yang keren, yang wah, gitu ya. Jadi anak-anak muda mau kembali bertani. Nah, kita mulai dulu dari situ, Prof. Pertanian ini kita harus improve. Dari produktivitasnya kita naikkan, dari traceability-nya kita buatkan, dari sustainability-nya kita juga dalam bentuk sertifikasi ya, kita juga siapkan. Itu menurut saya yang menjadi kunci, Prof, yang paling pertama ya, karena dari situ itu akan membuka pintu-pintu yang di depan-depannya. Jadi dari tradingnya maupun roastingnya. Poin kedua mungkin yang saya harus tambahkan juga ya, ada sebuah, tadi Prof Ila bilang untuk sebuah organisasi maupun dari pemerintah atau partnership dengan private yang memang tugasnya membina para petani maupun pengolah di UKM kecil di Indonesia. Karena mungkin garis besarnya contohnya adalah kalau petani kita ikut mengolah, jadi misalnya dia bertani nih, kan dia punya lahan 5 hektar atau 2 hektar atau 1 hektar. Dia akan next step-nya adalah memproses kopi tersebut, baik secara natural maupun secara fully wash, maupun semi wash, maupun wet hull. Itu ada prosesor. Nah, setelah prosesornya ini nanti kita lanjut ke miller, atau biasanya ini eksportir. Ini udah kelasnya eksportir yang memilah biji-biji yang terpadu ya, organisasi ini atau kelembagaan ini, dan masing-masing berfokus terhadap titiknya tadi. Jadi kalau bertani ya berarti KPI-nya jelas, gimana supaya pohon saya bukan climate issue free ya, tapi paling nggak climate resistant, dan per hektarnya saya naik tonase green bean-nya atau ekuivalen cherry dari per hektarnya naik. Kalau si prosesor yang natural full wash, dia harus disediakan alat yang baik dan benar, sekaligus pelatihan gimana sih cara mengolah dari cherry kopi menjadi green bean, separuh jadilah atau parchment. Nah, kalau yang ngomong ketiga ya gimana supaya kita menggunakan mesin yang baik dan benar untuk meminimalisir kerusakan kopi saat di milling. Nah, ini menurut saya KPI-nya harus jelas, Prof. Karena yang saya lihat adalah sekarang banyak petani ikut memproses, atau prosesor juga ikut bertani, atau bahkan eksportir ikut bertani. Nah, ini ya kalau mau seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi juga tolong diperjelas dari sistem nih ya, para komunitasnya ini ya, mungkin nggak usah dengan pemerintah, tapi ada kejelasan bahwa saling bagi tugas gitu. Kita harus membagi-bagi. Mungkin kalau saya bisa ngomong kayak kelapa sawit kan ada plasma inti, meskipun itu juga model yang baik banget ya, nggak baik ya iya, jadi sehingga menjadi satu, taninya jalan sendiri, prosesornya jalan sendiri, ekspornya jalan sendiri, nanti pasti saling salah-salah, Prof. Nanti petaninya nyalahin, oh eksportirnya ngambil untung paling banyak, terus ekspornya malah ke prosesornya lah, barangnya jelek kok yang dikasih, kan nanti millernya atau prosesornya ngomong sama petani lah, cherry-nya kok sedikit. Nah, jadi kita sering salah kaprah menurut saya di bagian itunya. Belum lagi kesulitan tadi, kalau kita nggak satu terpadu nanti nggak ada data yang sinkron, nggak ada saling kepercayaan, petani mau nge-share data ke Pak prosesor Ivan, dan sebagainya. kita perlu break dulu sebentar, menarik sekali tentang data dan juga peran ya, dan KPI masing-masing yang harus diperhatikan. Dan nanti kita lanjut lagi ya Pak Ivan setelah break berikut ini. Thank you, Prof.
Baik, kita kembali lagi masih dalam acara kita International Summer Course tentang co-creation coffee system ini ya. Kemudian sesi terakhir ini kita akan berdiskusi ya Prof. Ilah ya dengan kedua narasumber. Namun karena Dr. Sastia mungkin akan segera ada agenda lainnya, kita akan dahulukan berdiskusi dengan beliau, Prof. Ya. Mohon Pak Ivan untuk tetap di tempat, nanti akan kita lanjutkan sesi diskusi kita. Monggo Prof. Ilah untuk memulai diskusi dengan dengan Ibu Sas. Bu Sas masih di sana? Masih Ibu Prof. Senang sekali ya kita bicara tentang profiling metabolomik yang ada di dalam perkopian. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa rasa dan aroma itu sangat ditentukan oleh proses, dan apabila itu fermentasi sangat ditentukan oleh bakteri apa atau yeast apa yang ada di dalam starter fermentasi tersebut. Mungkin Bu boleh diceritakan kepada para mahasiswa kita yang ikut dalam summer course ini sebenarnya hasil dari tadi tuh GCMS atau LCMS untuk mengetahui bahwa dengan mudah begitu ya bahwa yang dominan itu seperti yang apa Ibu sampaikan tadi, ada asam laktat, kemudian ada asam sitrat dan sebagainya, itu seperti apa Bu? Karena tadi dari gambar hanya global aja ya, seperti itu. Ya, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Jadi pertama-tama kita butuh untuk memahami ya bahwa ada banyak sekali senyawa-senyawa ya komponen yang ada di dalam biji kopi, dan biasanya ya hubungan antara berbagai senyawa tersebut gitu ya itu seringkali menjadi finally akhir itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu mana senyawa yang responsible gitu ya terhadap apa namanya karakteristik tertentu gitu. Biasanya kita melakukan korelasi antara fenotype tertentu gitu, misalnya atribut tertentu yang ingin kita cari tahu gitu ya, dan biasanya kita mengumpulkan beberapa sampel-sampel yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu, sehingga nantinya kita bisa mengkorelasikan karakteristik tertentu dengan konsentrasi dari senyawa tertentu gitu. Misalnya kalau kita punya kualitas kopi yang beragam gitu ya Prof, jadi misalnya dari kualitas rendah, kualitas yang moderate, kualitas yang tinggi, misalnya ada beberapa kopi, lalu dari situ mungkin kita bisa melihat satu kesamaan gitu ya, berdasarkan dari metabolite fingerprintnya, kira-kira kualitas kopi yang tinggi itu apakah dia memiliki kesamaan. Misalnya semua kopi yang punya kualitas tinggi dia itu punya senyawa-senyawa yang dominan gitu, dan biasanya dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis kita bisa menganalisa data-data kompleks tersebut dan divisualisasikan dengan lebih jelas gitu ya dan lebih mudah. Jadi biasanya dengan menggunakan pendekatan multivariate analysis. Mungkin semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya. Ya selamat juga ya, tadi hasil penelitiannya bisa mencapai 81,1 atau koma sekian begitu, sehingga dapat dikategorikan menjadi kopi specialty ya, karena hasil hasil cuppingnya cukup bagus begitu. Nah tentunya Bu, apakah boleh Ibu menjelaskan tentang faktor yang dominan untuk Indonesia atau untuk negara tropis pada saat fermentasi itu? Seperti apa sih Bu faktor yang sangat mempengaruhi? Mungkin beda nanti kalau kita bawa fermentasi itu di Inggris misalnya begitu ya, atau di Jepang sekalipun yang 4 musim. Untuk Indonesia itu faktor yang mempengaruhi dalam fermentasi yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa?
Kalau misalnya terkait dengan fermentasi yang saya lakukan itu sebetulnya adalah secondary fermentation. Jadi kita tidak mengintervensi fermentasi yang terjadi di on farm gitu. Biasanya proses fermentasi yang dilakukan di level petani itu terjadi secara spontan ya. Jadi memang sudah terjadi dengan kontrol proses yang baik gitu, dari mulai bagaimana mereka melakukan treatment gitu ya terhadap biji kopinya dari buahnya, itu biasanya sudah cukup baik dan established untuk petani-petani yang memiliki sudah tertrain terlatih gitu dengan baik. Masing-masing daerah itu biasanya sudah memiliki metode post harvest yang sesuai untuk daerah tersebut gitu. Akan tetapi secondary fermentation yang kami lakukan itu dilakukan di laboratorium untuk kopi-kopi yang tidak bisa memenuhi standar kualitas yang tinggi gitu. Jadi artinya kondisi fermentasinya tidak optimal sehingga kita melakukan fermentasi kedua dengan kondisi terkontrol di lab gitu. Jadi dalam kondisi secondary fermentation, pemilihan dari starter dan juga optimasi dari inokulum ratio gitu ya, dan juga lama fermentasi itu harus kami optimasi lagi. Jadi kombinasi antara biji kopinya dan pemilihan starter microbe yang sesuai itu biasanya kami optimasi untuk tiap biji kopi. Demikian Bu. Baik. Mungkin jadi selain tadi pemilihan starter, juga mungkin kalau di Indonesia ini kan relatif suhu relatif tidak terlalu tinggi ya degradasinya. Lalu mungkin apakah juga tentang aerob dan anaerobiknya itu mempengaruhi tidak ya untuk secondary fermentation ini? Oh iya, terima kasih. Ini sangat berpengaruh karena biasanya nanti pemilihan dari starter itu mereka memiliki kondisi yang berbeda ya untuk kondisi tumbuhnya gitu. Jadi dengan pemilihan starter dan juga nanti memutuskan kondisi fermentasi, menghasilkan kopi dengan cita rasa yang berbeda karena metabolisme dari setiap strain itu biasanya sangat spesifik dan dia bisa menghasilkan cita rasa aroma dan nantinya sensory note kopi akhirnya juga sangat berbeda gitu. Jadi ketika kita melakukan secondary fermentation, kita menguji di 3 jenis kopi. Pada saat itu ada Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan ketika kita melakukan dengan starter yang sama gitu ya, karakteristik asli dari biji dari different origin itu aslinya itu tidak berubah banyak, tapi terjadi enhancement gitu dari kondisi aslinya. Jadi misalnya yang tadinya aromanya kurang terlalu muncul gitu ya, dengan kita lakukan fermentasi tambahan, aromanya itu jadi lebih ditingkatkan, tapi tidak sampai mengubah cita rasa asli dari kopi dari origin tersebut. Jadi menurut kami itu secondary fermentation cukup baik untuk tetap mempertahankan cita rasa aslinya, tapi kita bisa melakukan enhancement dari flavor attribute tertentu yang kita inginkan. Jadi di sini kita bisa kayak memodulasi ya kopi yang kita inginkan dengan mengkombinasikan different starter dan different condition seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya Bu untuk kepada Ibu Sastia, bagaimana sih sebaiknya mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dari lembaga-lembaga riset atau perguruan tinggi kepada para UKM ya yang mungkin kemampuan menyerap teknologinya masih rendah begitu, karena ini juga penting agar kita menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berdampak begitu. Ya, terima kasih banyak ya Bu, karena sebenarnya di sini salah satu peran dari akademisi yang paling penting itu adalah bukan hanya publikasi gitu ya, dan tapi juga diseminasi dari hasil riset. Jadi menurut kami terjun ke lapangan, terus bekerja sama dengan berbagai stakeholder, menggandeng mitra industri untuk sama-sama
bagaimana kita bisa menerjemahkan gitu dari bahasa sains menjadi bahasa yang sederhana. Ini kita butuh Ya. science communicators gitu, dan kita butuh komunikator, peneliti-peneliti yang memiliki komunikasi sains yang baik, sehingga apa yang kami dapatkan gitu dari hasil yang sangat kompleks ini bisa diterjemahkan dalam bahasa yang nantinya bisa berupa panduan praktis gitu. Dan ini menurut saya peran yang penting juga dari universitas untuk punya unit-unit tertentu ya untuk menerjemahkan hasil sains ini. Dan ini adalah best practice yang sudah dimulai dari universitas-universitas di luar negeri, adalah mereka punya divisi khusus ya untuk bagaimana mereka bisa mentranslasi hasil riset ini ke komunitas maupun ke masyarakat luas. Jadi saya rasa ini peran penting dari universitas dan perlu dilakukan dengan kerjasama dengan mitra-mitra terkait, tapi juga kita perlu menggandeng ahli-ahli ya, ilmuwan-ilmuwan yang memiliki komunikasi sains yang baik, dan juga perlu ada divisi-divisi atau unit-unit terkait di kampus-kampus yang bisa mentranslasikan hasil dari publikasi paper ini menjadi sesuatu panduan yang praktis dan bisa dipahami masyarakat luas. Mungkin dari saya itu Ya, sarannya. baik Ibu Sastia, sangat menarik ya bicara tentang hasil penelitian bagaimana masuk ke masyarakat sehingga hasil penelitiannya berdampak, dan mudah-mudahan apa yang Ibu hasilkan nanti bisa dijalankan oleh para UKM. Terima kasih Ibu Sas, sampai di sini dulu. Kalau ada yang akan dikerjakan silakan. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini, Pak Ivan dan juga Prof. Bila dan Dr. Erika. Terima Oke, kasih. arigato Kami- gozaimasu. Mungkin lanjut ke Baik, Pak itu lagi. luar biasa ya Prof ya, ilmu yang sudah dibagikan oleh Dr. Sastia Pramaputri. Tapi kita akan lanjut berdiskusi dengan Pak Ivan Hartanto. Ya. Bu. Pak Ivan, apakah masih di monitor Zoom? Ya, masih di sini. Baik Pak. Prof. Izin ingin bertanya Pak, ketika berbicara mengenai future value of coffee, menurut Bapak nilai apa yang saat ini paling undervalue dalam industri kopi Indonesia gitu Pak? Wah, itu pertanyaannya dalam tuh. Cuma saya perlu mikir dulu ya. Boleh Tapi Pak. yang mungkin nih, karena saya lucky enough ya, mungkin kembali saya bersyukur saya dapat kesempatan buat explore dunia kopi dari sisi luar. Contoh misalnya kemarin saya baru dari contoh Uganda misalnya, atau saya sempat dari Vietnam lihat bagaimana pengembangan industri kopi di sana ya. Mungkin yang salah satu yang kita belum lakukan ya, under invest lah mungkin gitu ya. Itu adalah dari sisi penguatan untuk industri komersil, Prof. Nah, maksudnya apa industri komersil ini? Ini bukan juga menyalahkan industri lainnya ya, atau kalau satunya komersil biasa di kopi itu kan kita panggil specialty. Baik maupun dari cupping, skor 81 ke 85 tadi seperti Prof. Sastia menjelaskan, itu sangat penting ya untuk meningkatkan sebuah nilai value add dari sebuah komoditi ini. Itu kan menjadi salah satu diferensiator ya. Yang dulunya mungkin green bean adalah komoditas yang ditradingkan di New York maupun di London, sekarang dengan adanya specialty kopi, nilainya bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bahkan tadi kopi luwak berkali-kali lipat. Tapi yang mungkin saya mau garis bawahi, semoga didengarkan juga oleh teman-teman penggiat kopi maupun anak-anak mahasiswa yang mempelajari kopi adalah industri komersil ini maksudnya apa sih? Itu adalah grade-grade yang memang di bawah specialty. Jadi kalau specialty kan kalau teman-teman dari sebenarnya Prof. Ila juga aware dengan cupping ya kan, ada cupping score, ada 81, 85. Nah komersil ini biasanya skornya di bawah 80.